Sebenarnya kalian sebagaimana kalian melihat aku bersembahyang. Sembahyang yang kita laksanakan, sembahyang yang berbuat ini tegar, yang mempunyai power dan kemampuan yang sangat untuk memeriksa kita daripada perbuatan keji dan juga daripada perbuatan mungkar. Dan juga sembahyang yang kita laksanakan, sembahyang yang untuk menyelamatkan bahkan menarik amal tubuhnya yang kita laksanakan daripada yang tersisa daripada rukun Islam dan juga daripada amalan-amalan kita sehari-hari, keadilannya, kebijakannya, keramah tamahannya, sopan santunnya, pergaulannya, ekonominya, budayanya, makan dan minumnya, tidur dan bangunnya, segala aspek yang ada hubungannya dengan hidup. Maka dengan satu-satu daripada perkara yang kita sebutkan tadi, itu akan menambahkan aset dan juga akan menambahkan kumpulan daripada amal ibadah yang kita laksanakan dan akan mendapatkan kejalanan kita di sisi Allah. Tapi dia tidak akan dapat diselamatkan atau tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala kecuali kalau pada saat dengan sembahyang kita terlebih dahulu cukup dan sempurna. Maka sembahyang sebagai pembukaan jalan, pembukaan jalur yang sehingga ketika terbentang luas jalan menuju surga dengan sembahyang yang kita laksanakan, maka dengan kebaikan-kebaikan yang saya daripada sembahyang itu akan menyusul, akan ikut. Maka dengan sembahyang terlebih dahulu, katakan saja kalau dengan perumpamaannya, mengelola banyak perumpamaan yang boleh kita perumpamakan. Kalau pada saat depan daripada kita sudah masuk, kita salah dengan belakang menyusul. Lokomotif daripada kereta api kalau sudah jalan, gerbong-gerbongnya akan ikut. Macam mana perumpamaan daripada sembahyang? Maka sembahyang yang kita laksanakan harus memiliki power dan juga mempunyai kekuatan yang mampu untuk menembus babak kabul, babak ijabah, mampu untuk membuka babak kabul, babak ijabah yang sehingga dengan jalur yang terbuka panjang, amal ibadah kita lainnya akan menyusul. Tapi kalau ternyata dengan sembahyangnya tidak cukup, maka Allah berfirman, "Hanya abdi minta dawa, apakah bagi hamba
seperti kita memandang ke langit, yang dengan pandang kita sampai ke planet-planet yang ada di angkasa lepas, yang ada di angkasa luar. Maka dengan Burak tadi itu, begitu dia melangkahkan kakinya, kemana matanya melihat, di situ kakinya sudah sampai. Kecepatannya seperti apa? Roket, Apollo, Discovery, dan juga dengan peralatan-peralatan yang telah kita gunakan untuk mereka naik ke bulan, itu masih belum mampu untuk menerobos langit yang pertama dan juga dengan langit-langit yang selanjutnya. Kalau kita gunakan bahasa rasional dengan biayanya, kira-kira dalam berapa bayaran yang harus dibayar? Jadi pesawat untuk menembus langit yang pertama dan akan disambut oleh para nabi dan rasul, kira-kira berapa belanjaannya? Tidak dapat dihitung dengan angka. Dunia kita dengan segala kekayaannya tidak akan mampu untuk membayar perjalanan baginda yang sesaat bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Untuk apa? Supaya paham dengan rahasia sembahyang, supaya jangan sampai sembahyang sewenang-wenang kita tinggalkan, supaya jangan sampai dengan sembahyang dipandang dengan sebelah mata dan sepele. Sembahyang itu adalah segala-galanya dalam hidup. Berbeda antara kita dengan mereka dengan sembahyang yang meninggalkan sembahyang dan tidak menentukan tiang agama. Wa man taraka sholata faqad kafara jihara. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali tentang kepentingan sembahyang dalam kehidupan umat beragama. Jadi dengan segala galanya yang nanti kita tinggalkan pada malam itu, dan juga dengan kondisi tempat, suasana, situasi dan keadaan yang telah disediakan Allah untuk menerima kunjungan baginda Rasulullah SAW pada Isra wal Mi'raj, untuk apa saja? Apakah untuk tempat rekreasi, untuk lawatan, untuk jalan-jalan, untuk tengok tempat? Tidak. Ini bukan pergi ke janda baik, ini bukan pergi ke kamera-kamera untuk cari suasana sejuk. Ini untuk satu makna dan untuk satu tujuan yang dengan baginda kalau mendapatkan perintah 1001 perintah daripada Allah dan juga mendapatkan 1001 larangan daripada Sang Pencipta. Larangan dan perintah tersebut itu melalui wahyu atau dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Sementara dengan sembahyang, Nabi kita langsung menghadap Allah Jalla wa'ala. Wa'auha ila abdihi ma'auha maka terdapat ma'auha. Setelah dalam pertemuan yang tidak ada jalan berkokoran, yang tidak memerlukan waktu, suasana dan keadaan, karena Allah lam yakun ma'ahu syai', Allah telah memberikan kepada baginda 50 sembahyang dengan pokoknya sampai menjadi kepada imam. Maka sembahyang yang diwajibkan pada malam itulah yang ingin kita laksanakan secara praktikalnya. Jadi misalkan saja Allah perintahkan Nabi kita puasa, apakah Allah angkat malaikat untuk puasa? Tidak ada catatan sejarah dan tidak ada adilnya. Allah perintahkan Nabi kita untuk mengeluarkan zakat, untuk bersikap adil, bersikap bijak, dan juga baik sopan santun, pun juga dengan Allah Jalla wa'ala tidak menghantar malaikat untuk mempraktekkan dan juga untuk memperagakannya. Tapi dengan sembahyang setelah diwajibkan, Allah hantar malaikat Jibril di belakang, SMS keluar. Saya tidak berkenan Anda dan dengan SMS. Handphone yang tidak dimatikan keluar. Saya berbicara sangat-sangat serius sekali tentang seafdal ibadah dalam hidup. Kalau ada urusan dengan dunia luar, silahkan keluar dengan secara tidak hormat. Jelas, tua muda, menteri sekalipun pun juga keluar. Kalau tidak berkenan untuk tidak dimatikan. Kita kembali. Mudah-mudahan jangan sampai menggunakan suasana tegang seperti itu dalam majelis pengajian kita. Baru ini saya dikenal dengan ketua polis Kedah, dengan staf-stafnya. Saya tahu daripada kapten, kolonel, dan kolonel, letnan jenderal, majen, brigadier jenderal, mayor jenderal.
bicara zakat, sedekah, umrah, haji, dan yang seumpamanya itu tidak pernah. Kalau ada daripada baginda Nabi kita bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah daripada cara pelaksanaan ibadah musuh yang dengan melontarnya, yang dengan syahidat tawafnya, yang dengan hukum di Arafah dan di Musdalifahnya, itu praktikal langsung daripada baginda Nabi. Tapi malaikat Jibril hanya menunjukkan tempat, tapi tidak melaksanakan. Dengan sembahyang, malaikat Jibril turun pada hari yang pertama untuk mempraktikkan sembahyang yang diikuti oleh baginda Nabi. Malaikat Jibril sebagai imam, baginda Nabi sebagai makmum. Hari pertama 5 waktu sunnah dikerjakan pada malam waktu, dan hari kedua 5 sembahyang dikerjakan pada penghujung waktu. Ini patut untuk mengundang perhatian kita. Kenapa? Karena sembahyang itulah satu-satunya harapan kita untuk kita mendapatkan rahmat, untuk kita mendapatkan keampunan, untuk kita mendapatkan maghfirah, untuk kita mendapatkan kebebasan daripada api neraka, dan juga untuk kita mendapatkan surga yang ada di sisi Allah Jalla wa Ala. As-salatu billahul jannah, sembahyang itu adalah pembuka atau anak kunci surga. Maka setelah dengan pertemuan kita pertama, kita ingin mempraktikkan sembahyang secara detail, secara teliti, sesuai dengan pedoman hadis dan juga dengan bimbingan Sayyidina Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemarin saya katakan pada pertemuan kita telah lalu, pastikan pada waktu kita sembahyang kita ada pelindung. Jangan sampai sembahyang kita tanpa ada pagarnya. Akan dengan rumah lebih kita perhatikan keselamatannya berbanding dengan sembahyang. Banglo yang 5 juta, rumah yang sampai 1 bilion seperti dengan istana, itu tidak akan kita bawa ke kubur. Logisnya dengan jaguarnya atau juga dengan Lamborghini-nya, dengan Ferrari-nya, itu juga tidak akan kita bawa ke akhirat. Yang akan kita bawa adalah sembahyang kita. Harapan kita setelah ada dengan sembahyang. Kalau dengan harta benda, itu akan kita tinggalkan. Sanak saudara dan keluarga pun juga akan kita tinggalkan. Yang akan bersama kita adalah amalan kita masing-masing. Karena mengingat sembahyang itu adalah yang teristimewa daripada segala kumpulan ibadah, yang walaupun haji cukup istimewa disebabkan karena dengan haji telah menghimpunkan kumpulan waktu, menghimpunkan kumpulan daripada ibadah, dan juga menghimpunkan kumpulan daripada tempat-tempat yang mulia. Arafah, Mina, Musdalifah,